minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya akan menceritakan pengalaman pribadi yang nyata kepada saya sendiri, ya, tentang penampakan, tentang santet, ya. Kalau masalah penampakan saudaraku, saya juga pernah kejadian di kampung di sini dan di Sarawak, di perantauan. Jadi kalau di sini, di saat saya umur 17 tahun, ya, kami nongkrong jam 11 mau jam 12 lah, ya, nongkrong depan rumah di sini, tetangga sini, dan kami cerita di situ. Setelah kami cerita, kami melihat di sebelah jalan ada kucing bermain, tetapi ada satu kucing bikin heran, ya. Yang mengherankan itu kucing dia memanjang, mungkin ada 2 meter, ya. 3 orang saya lihat di situ waktu itu. Dia melihat semua. Pertama saya yang lihat, terus saya kasih tahu teman yang duduk di sebelahku, lihat itu kucing, kenapa bisa memanjang? Terus temanku juga lihat, wah, bukan kucing sembarang ini, dia bilang sama temanku itu. Jadi saya bilang, kucing apa ya? Dia bilang, mungkin itu parakan, ya. Dia bilang begitu. Terus dia ambil batu, lempar pakai batu. Dia memanjang naik di jalan, mungkin panjangnya sekitar 3 meter. Terus saya di situ langsung kaget, merinding bulu-bulu, karena barusan lihat penampakan secara nyata begitu, ya. Itu masih umur 17 saya. Sudah lama. Sekarang sudah kepala 4, ya. Jadi sebelum saya merantau gitu. Sekalinya memanjang dia anak di jalan, ada satu orang yang berani, langsung dia kejar. Sementara dia baku kejar di situ, saya lihat tiba-tiba hilang di depannya sendiri. Terus dia pulang lagi, duduk di pinggir jalan ini,
Terus dia bilang sama saya, nggak tahu gimana itu kan. Sementara saya kejar, mau hantam, terus menghilang. Saya tanya balik, sebenarnya itu apa? Dia bilang sama saya, itu adalah parakan. Ya, bilang sama saya, tidak tahu betul ke apa, tidak kan? Saya nggak tahu. Itu besoknya ada orang mencari temanku itu. Dia bilang, siapa yang kejar kucing semalam? Dia bilang, saya. Bilang temanku itu, saya. Di situ itu sama orang, kalau lihat kita begitu jangan diganggu. Bilang temanku, kenapa saya tidak? Dia mengganggu saya karena dia tiba-tiba memanjang di jalan. Ya, disitulah temanku dia berpikir antara dia dan kalau bukan dia mamanya. Di situ saya dulu begitu. Jadi biarkan saja ya, artinya selama kepada lolang sapada letak sapata daleku, ya begitu temanku bilang begitu. Yang kedua, di Sarawak saya pernah juga. Di Sarawak ini sekitar jam 10 malam. Ya, rata-rata malam dia berkeliaran begitu. Jam 10 malam saya mau pergi rumah teman, tapi baku bonceng. Saya dibonceng sama temanku. Masih jauh sudah kelihatan putih, tapi saya kira itu biji yang tersimpan di karung di pinggir jalan ini, di pinggir jalan. Jadi setelah makin dekat motor, saya lihat begini. Disitulah kaget saya. Ternyata sang kuntilanak, rambutnya panjang, pakai daster putih, rambutnya sampai di tanah. Bikin kaget. Sampai temanku bilang, wih, coba lihat itu. Saya kasih tahu. Saya lihat juga. Nah, begitu. Dan itulah pengalaman penampakan yang selama hidup saya. Dan ada juga di sini, di kampung di sini. Dulu kan kita sering jalan-jalan tengah malam, namanya anak muda. Saya menengok ke atas, melihat langit yang biru. Tiba-tiba ada seperti bola api terbang,
tapi terbangnya tidak laju, tidak cepat. Ya begini saja. Terus saya tanya temanku, coba lihat apa itu? Kok api bisa terbang ya? Ternyata dibilang temanku, itu yang dibilang bukti api. Oh, begitu rupanya. Kalau orang Jawa, Banaspati. Banaspati itu jin berkekuatan api. Begitu, saudara. Saya juga pernah kena santet. Saya pulang dari kerja, badan terlalu capek. Akhirnya duduk-duduk sambil ngopi, isap rokok. Terus tidak sadar saya tertidur. Setelah saya bangun, saya sakit gigi. Tapi sakitnya tidak pernah saya rasakan sesakit itu. Sakit gigi seperti besi yang sudah dibakar, menyala-nyala, ditusukkan di gigi bagian dalam. Satu malam saya teriak-teriak, tapi bukan teriak besar ya. Teriak-teriaknya saking sakitnya, kurasa saya jungkir balik, menahan sakit, menahan teriakan, karena ini tengah malam. Pas paginya saya tumbang, tidak bisa bangun, seperti terikat di sini. Sampai istriku dulu kalang kabut nyarikan obat. Terus dia bilang, Bapak Aco, sadar Ki, karena mataku selalu tertutup gitu, tetapi pendengaranku stabil. Saya bilang, saya tidak apa-apa. Terus dia bilang, tidak apa-apa, tidak bisa kau bangun. Supaya istri kan tidak terlalu khawatir walaupun sakit kita. Sampai 1 bulan itu, 1 bulan saya sakit baru sembuh. Banyak juga orang obat saya dari kampung di sini, karena istri saya nelpon di sana banyak juga. Begitulah resikonya pengobatan. Pengobatan itu penuh rintangan. Jadi bukan hanya fisik harus kuat, batin harus kuat, harus berani. Saya berapa kali istriku bilang, berhentilah kau obati orang, nanti kamu
disantet orang. Saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Di dalam hati nurani saya nggak pernah takut. Walaupun saya pernah merasakan sakitnya luar biasa. Begitu loh, saudaraku. Oke, bagi saudaraku semua, hati-hati. Jadi tingkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantunglah kepada Allah agar saudaraku bisa selamat. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, saudaraku. Jadi tidak ada pekerjaan yang tak punya resiko. Semua pekerjaan itu masing-masing memiliki resiko. Jadi kalau nggak mau disantet, jangan menjalani pengobatan. Sedangkan tidak mengobati orang, banyak saya obati terkena santet. Mau dari jauh, mau dari dekat, mau di kampung di sini, di Bone, mau di Sarawak, mau di Sabah, mau di Kalimantan. Saya kan 4 kali merantau, saudara. Pertama merantau di Sabah, terus ke Samarinda, terus ke Sarawak, terus ke Samarinda lagi, terus di Kendari. 4 kali, 4 tempat. Namanya kita orang nggak punya apa-apa, mencari sesok nasib untuk badan, untuk jasmani. Begitu, saudara. Perjalanan hidup liku-liku penuh rintangan harus kita hadapi, bukan untuk ditakuti. Oke, saudaraku, cukup sampai di sini saya curhat kepada saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jangan lupa dukung channel Bos Rudi, like, comment, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-temannya karena subscribe itu gratis. Oke, saudara.